Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, dengan alat uji, hal ini ditandai dengan adanya nyala lampu dan juga gelembung gas pada elektroda. Kekuatan dari larutan elektrolit bergantung pada jumlah ion yang terdapat di dalam larutan. Oleh sebab itu, larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat dapat bersumber dari senyawa ionik atau senyawa asam kuat dan basa kuat. Sedangkan larutan elektrolit lemah dapat bersumber dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Larutan elektrolit kuat akan terionisasi sempurna, artinya keseluruhan dari zat tersebut akan berubah menjadi ion-ionnya, di mana nilai alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah akan terionisasi sebagian, artinya tidak keseluruhan zatnya berubah menjadi ion-ionnya. Ada yang masih dalam bentuk molekulnya, di mana nilai alfanya berada di antara 0 sampai mendekati 1. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak adanya ion yang dapat bergerak bebas. Jadi, jika diuji dengan menggunakan alat uji, itu tidak akan menghasilkan nyala lampu dan juga tidak ada gelembung gas pada elektroda. Nah, pada larutan non-elektrolit tidak terjadi ionisasi sama sekali ya. Jadi, zat terlarut itu masih dalam bentuk molekul-molekulnya, sehingga nilai alfanya atau derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Larutan non-elektrolit ini dapat bersumber dari senyawa kovalen atau molekuler selain asam dan basa. Jadi kalau senyawa kovalen yang bersifat asam dan basa itu kan dia termasuk larutan elektrolit ya. Kalau dia senyawa kovalen selain asam dan basa termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, ini merupakan list dari asam kuat dan basa kuat. Bisa kalian cermati, ini untuk asam kuatnya dan yang ini basa kuatnya. Mengapa ada list seperti ini? Ini untuk memudahkan saat kalian menjawab soal apakah larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Karena bisa dikatakan kalau misalnya selain yang di sini ya itu dia termasuk asam dan basa lemah gitu. Jadi kalian tinggal lihat list asam kuat, basa kuatnya karena asam kuat, basa kuat ini terbatas listnya gitu. T ya. Jadi bisa dipelajari lagi untuk asam kuat dan basa kuat berarti dia elektrolit kuat. Yang asam lemah basa lemah berarti dia elektrolit lemah. Kalau dia senyawa kovalen bukan asam bukan basa berarti dia larutan non-elektrolit. Seperti itu. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Suatu zat padat dilarutkan dalam air, kemudian ke dalam larutan tersebut dipasang elektroda yang dihubungkan dengan baterai dan lampu. Ternyata lampu menyala. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan peristiwa tersebut adalah Nah, langsung saja di sini katanya lampunya menyala setelah dihubungkan ke elektroda yang ada baterai dan lampunya ya. Berarti kita ketahui ini alat yang digunakan adalah alat uji untuk mengetahui daya hantar listrik suatu larutan. Karena lampunya menyala, berarti kita bisa asumsikan bahwa larutan yang diuji ini, zat padat yang dimasukkan ke dalam air ya, yang menjadi larutan itu merupakan larutan elektrolit gitu. Kalau dia larutan elektrolit, artinya di dalam larutan tersebut terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Maka jawabannya tinggal kita cari zat padat tersebut di dalam air terurai menjadi ion-ion. Betul. Jadi jawabannya A. Sudah jelas ya, sangat jelas jawabannya. Oke, ke soal nomor 2. Salah satu ciri larutan elektrolit kuat adalah ion-ion diam pada tempatnya. Bukan, karena kalau elektrolit kuat, ionnya bergerak bebas, tentu saja. Larutan tetap berbentuk molekul. Bukan, karena kalau misalnya elektrolit kuat, dia berubah menjadi ion-ionnya. Tidak menghantarkan arus listrik. Bukan juga karena elektrolit kuat itu menghantarkan arus listrik. Menyalakan lampu dengan redup, bukan juga karena kalau elektrolit kuat artinya jumlah ionnya banyak, artinya nyala lampunya terang.
Mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1. Yang ini benar. Mempunyai derajat ionisasi atau alfa simbolnya ya sama dengan 1. Artinya dia terionisasi sempurna. Jawabannya E. Soal nomor 3, larutan HF termasuk elektrolit lemah karena elektrolit lemah HF merupakan asam kuat. Kalau dia elektrolit lemah, berarti dia bersumber dari asam lemah dan basa lemah, maka yang A ini salah, karena dia HF ini merupakan asam lemah. Yang B tetap berbentuk molekul. Nah, kalau misalnya dia elektrolit lemah, asam lemah, artinya dia akan terionisasi sebagian. Artinya, tidak semua molekulnya berubah menjadi ion-ion, atau ada yang berubah menjadi ion-ion dan ada yang masih dalam bentuk molekulnya. Kalau begitu tetap berbentuk molekul, ini salah, karena ion-ionnya tetap ada, tapi tidak semua berubah menjadi ion-ion. Gitu. Yang C mempunyai ikatan hidrogen, betul, tapi itu bukan alasan dia termasuk elektrolit lemah. Jadi ini pun salah. Terurai sempurna menjadi ion-ion, tidak, karena dia terurai sebagian, ini pun salah. Mempunyai derajat ionisasi antara 0 sampai 1. Mendekati 1 harusnya, jawaban yang benar yaitu yang E. Ya. Mempunyai derajat ionisasi di antara 0 sampai 1. Di mendekati 1. Kalau 1 tuh elektrolitnya kuat terionisasi sempurna gitu ya. Jadi yang paling mendekati jawabannya yaitu yang E. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4, di antara zat berikut di dalam air yang bersifat elektrolit lemah dan berikatan kovalen. Nah, yang ditanya adalah bersifat elektrolit lemah dan berikatan kovalen. Kalau elektrolit lemah berarti dia bisa bersumber dari asam dan basa lemah ya. Tinggal kalian cari mana yang merupakan asam lemah dan basa lemah. MgCl2 ini ionik ya, dia senyawa ionik. Berarti dia elektrolit kuat. NH4Cl ini juga ionik ya, garam dia, senyawa ionik. Ini juga elektrolit kuat. CH3COOH ini merupakan asam cuka ya, asam lemah. Nah, tentunya dia berikatan kovalen, berarti jawabannya adalah C. Kalau misalnya kalian mau pastikan lagi sama NaOH, ini basa kuat ya, basa kuat berarti dia elektrolit kuat. CCl4 itu merupakan senyawa kovalen ya, nonpolar, dan dia merupakan bukan asam, bukan basa, senyawa kovalen bukan asam, bukan basa, berarti dia larutan non-elektrolit. Ya, jadi kalau ditanya yang mana yang elektrolit lemah berikatan kovalen, dia harus asam lemah, basa lemah. Tinggal dicari deh mana yang asam lemah, basa lemah. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh soal kelima. Di antara zat berikut yang di dalam air membentuk larutan non-elektrolit adalah, langsung saja ya, CH3COOH itu merupakan asam cuka. Asam cuka ini merupakan asam lemah. Ya, karena dia asam lemah berarti dia elektrolit lemah. Ibu singkat aja ya, elektrolit lemah. NaCl itu garam dapur ya, garam dapur. Garam dapur ini merupakan senyawa ionik ya, senyawa ionik, sehingga dia merupakan elektrolit kuat. C2H5OH ini merupakan etanol. Etanol itu merupakan senyawa kovalen, bukan asam, bukan basa ya, sehingga dia non-elektrolit ya, non-elektrolit. C12H22O11 itu adalah sukrosa. Sukrosa ini sama ya, senyawa kovalen bukan asam, bukan basa, nanti silakan dilengkapi, sehingga dia juga non-elektrolit. Ya udah selesai. Karena yang ditanya itu larutan non-elektrolit kan, maka jawabannya yang B. Non-elektrolit kedua-duanya. Kalau mau dilanjutkan, kalian masih belum tahu, ini bisa ya, NH3 itu kita tuliskan NH4OH di dalam air, dia merupakan amoniak. Amoniak itu merupakan basa lemah ya, basa lemah sehingga dia merupakan elektrolit lemah. Kalau HCl itu asam klorida, dia merupakan asam kuat. Nanti kalian bisa lihat di listnya ya, ada ini asam klorida, asam kuat, sehingga dia merupakan elektrolit kuat. C2H5OH tadi udah di atas etanol,
NaCl garam dapur, C12H22 udah di atas, CH3COOH udah di atas sini. Ya, udah semua. Jadi itu. Jadi kalau ditanya yang semuanya larutan non-elektrolit, jawabannya adalah B, C2H5OH, etanol, dan juga C12H22O11, sukrosa atau gula pasir kalian. Tuh. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa air limbah beserta derajat ionisasi, alfanya. Ada data, pasangan air limbah yang tergolong elektrolit lemah adalah, nah kalau misalnya dia tergolong elektrolit lemah, di sini sudah diketahui derajat ionisasi ya, bisa langsung kalian lihat dari nilai derajat ionisasi saja. Kalau kalian ingat, kalau dia elektrolitnya lemah, maka derajat ionisasinya berada di antara 0 sampai mendekati 1 gitu, berarti di bawah 1. Tinggal kalian cari dia di atas 0 ya, bukan tepat 0. Karena kalau misalnya tepat 0 itu berarti dia derajat ionisasinya sama dengan 0, itu artinya dia larutan non-elektrolit, tidak terionisasi gitu kan. Maka kalau elektrolit lemah yang nilainya di atas 0, di bawah 1, itu yang ini ya, L dan juga O. Berarti jawabannya L dan O gitu. Bisa langsung lihat dari nilai derajat ionisasinya saja. Tuh. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Ada datanya, pasangan larutan elektrolit kuat dan non-elektrolit. Elektrolit kuat dan non-elektrolit langsung saja dilihat dari data ya. Yang satu nyala terang banyak gas, berarti ini elektrolit kuat. Yang dua tidak menyala banyak gas, berarti elektrolit lemah. Yang ketiga tidak menyala sedikit gas, elektrolit lemah juga. Tidak menyala, tidak ada gas, ini non-elektrolit. Jadi kalau ditanya, elektrolit kuat non-elektrolit ya, berarti jawabannya 1, 4. 1 dan 4 C. Mantap. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Hasil percobaan daya hantar listrik berbagai jenis air sebagai berikut. Dari hasil percobaan dapat dinyatakan bahwa air yang merupakan elektrolit ditunjukkan oleh nomor. Jadi di sini tidak spesifik ditanyakan elektrolit lemah dan kuat, hanya ditanyakan elektrolit saja ya. Jadi langsung saja kalau misalnya dia elektrolit, berarti ada nyala lampu dan ada gelembung gas pada elektroda gitu. Jadi yang nomor 1, ini ada nyala, ada gelembung gas elektroda, berarti elektrolit. Tidak ada nyala, ada gelembung gas, masih elektrolit juga ya. Tapi nanti lemah elektrolitnya gitu kan. Di sini ada nyala lampu, ada gelembung gas, elektrolit juga. Ini juga elektrolit. Nah, yang kelima, tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung gas, berarti yang ini yang non-elektrolit gitu ya. Maka jika ditanya yang elektrolit, yaitu air nomor 1, 2, 3, 4. 1 sampai 4. Jawabannya D. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 9. Perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan berikut. Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan lemah berturut-turut adalah elektrolit kuat dan lemah. Elektrolit kuat, kita langsung ke yang gambar pertama ya. Gambar pertama itu ada gelembung gas banyak di elektrodanya dan juga ada nyala lampu yang terang, berarti dia elektrolit kuat. Berarti jawabannya 1 dengan pasangannya. Kita cari yang lemah nih. 1, 3 kata pilihan A. 3 itu tidak ada gelembung gas, tidak ada nyala lampu, berarti dia non-elektrolit. Artinya 1, 3 itu salah. Coba ke 1, 4. 1, 4 itu, oh ada gelembung gas di elektroda tapi tidak ada nyala lampu. Ini bisa jadi kemungkinannya bahwa dia elektrolitnya lemah gitu. Jadi bisa jadi ada gelembung gas tapi tidak ada nyala lampu. Kita amati itu elektrolitnya lemah. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Oke ya, mudah. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kelompok larutan berikut yang merupakan larutan elektrolit lemah adalah, larutan elektrolit lemah itu balik lagi sumbernya adalah dari asam lemah dan juga basa lemah. Tinggal kalian cari mana yang sesuai. BeOH 2 kali berilium hidroksida itu merupakan basa lemah, berarti dia elektrolit lemah ya. MgOH 2 kali itu basa kuat. Balik lagi, seperti yang Ibu sampaikan, kalau misalnya mau tahu asam dan basa, basa itu untuk yang kalian ketahui saat ini ya di kelas 10, sampai saja pada konsep bahwa dia bisa melepaskan ion OH-. Ada OH-, 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 ini semua basa. MgOH 2 kali itu basa kuat, dia berarti elektrolit kuat. Nanti kalian bisa cek di list basa kuat, asam kuat yang sebelumnya ya.
NH4OH ini sama dengan NH3 di dalam air ya, NH3. Kalian kan sering lihat NH3. NH3 di dalam air itu dituliskan sebagai NH4OH. Itu merupakan basa lemah ya, NH3 amoniak ibu tulis dulu. Just in case kalian lupa, amoniak itu basa lemah, berarti dia elektrolit lemah. Yang ditanya itu larutan elektrolit lemah semua. Nah, berarti jawaban A salah karena ada basa kuatnya. Lanjut ke pilihan B, NaCl itu merupakan garam yang senyawa ionik ya, sehingga dia merupakan elektrolit kuat. MgOH 2 kali tadi sudah, HCl itu asam kuat, sehingga dia juga elektrolit kuat. Yang B juga salah, karena kita cari elektrolit lemah. CH2H5OH sebelumnya sudah ya, ini merupakan etanol. Etanol itu senyawa kovalen, bukan asam, bukan basa ya. Kovalen bukan asam, bukan basa, sehingga dia merupakan larutan non-elektrolit. CaOH 2 kali, ini merupakan basa kuat, sehingga dia elektrolit kuat. CaCl2 itu senyawa ionik, sehingga dia adalah elektrolit kuat. Tuh, sama yang C juga salah. Lanjut ke pilihan berikutnya, BeOH 2 kali tadi sudah, ini elektrolit lemah. NH4OH juga elektrolit lemah, dari basa lemah. HCOOH, HCOOH ini adalah asam formiat atau asam format ya, asam format, dia merupakan asam lemah, sehingga ini adalah elektrolit lemah. Maka jawabannya yang ketiganya elektrolit lemah adalah D. Gitu. Kalau mau kalian pastikan ke pilihan jawaban bawah, Hi itu asam kuat sehingga dia elektrolit kuat, HBr juga asam kuat sehingga dia elektrolit kuat. Kak, elektrolit kuat. Yep, that's. Gitu. Jadi jawabannya D. Bisa ya? Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 11. Pasangan senyawa berikut yang mengantarkan arus listrik dan dalam bentuk lelehannya. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya di saat kita membahas sifat senyawa ionik dan senyawa kovalen ya. Kalau dia dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehannya dan juga dalam bentuk larutannya, maka ini merupakan sifat dari senyawa ionik. Jadi senyawa ionik itu dapat mengantarkan arus listrik dalam bentuk larutan, lelehannya, gitu. Maka kalian tinggal cari yang kesemuanya merupakan senyawa ionik, gitu. HCl ini senyawa ionik, NaBr itu senyawa ionik, maka langsung jawabannya yang A. Tuh. Kalau kalian mau pastikan lagi ke bawah, HCl dan HNO3 itu kovalen, HBr dan HCOH itu kovalen juga, H2SO4 dan NH4OH kovalen juga, NaCl di sini yang ionik ya, C6H12O6, glukosa itu kovalen. Jawabannya yang A. Tuh. Jadi kata kuncinya, yang dapat menghantarkan listrik dalam bentuk bukan hanya larutannya, tapi lelehannya juga dapat menghantarkan arus listrik itu adalah senyawa ionik. Seperti itu. Soal nomor 12, HCl cair tidak menghantarkan listrik, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa HCl dalam bentuk cairnya, ya cair itu ternyata dia non-elektrolit, sedangkan dalam bentuk larutan itu dapat menghantarkan listrik. Nah, ini Bu sudah sering sampaikan, kalau larutan itu berarti ada larutan, zat terlarut dan juga ada pelarutnya, gitu ya. Di sini berarti yang kita dapat simpulkan, A, adanya air mengubah HCl yang semula berikatan kovalen menjadi berikatan ion, salah, karena tetap dia kovalen, tapi dia kalau menghantarkan listrik atau tidak itu disebabkan adanya ion-ion ya, jadi kata kuncinya tetap ion-ion yang bergerak bebas. Yang B, HCl cair tidak terionisasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi. Nah, ini yang benar. Kalau dia dalam bentuk cairannya, HCl itu tidak akan berubah menjadi ion-ionnya ya, HCl yang cair dalam bentuk molekulnya tetap. Tetapi kalau misalnya dia dilarutkan dalam air, dia akan berubah menjadi ion-ionnya, terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Gitu. Maka jawabannya adalah yang B. Itu ya. Itu jawabannya. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan persamaan reaksi ionisasi berikut. Persamaan reaksi ionisasi yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini kalian harus paham benar. Kalau misalnya dia reaksi ionisasi, dilihat dulu apakah dia ini termasuk
senyawa ionik atau senyawa kovalen. Kalau dia senyawa kovalen, balik lagi apakah dia asam basa kuat atau asam dan basa lemah gitu ya. Langsung saja ke yang pertama, CH3COH itu asam cuka. Kita tahu dia merupakan asam lemah. Kalau misalnya dia asam lemah, berarti dia akan terionisasi sebagian, artinya tidak semua akan berubah menjadi ion. Maka seharusnya reaksinya bukan reaksi satu arah begini, tapi reaksinya harusnya adalah seperti ini ya, bolak-balik gitu, karena dia terionisasi sebagian, bukan sempurna gitu. Maka yang nomor 1 ini salah. Yang B, nomor 2, sorry. Nomor 2, K2SO4 itu terionisasi menjadi 2 ion K+ dan SO4 2-. K2SO4 itu senyawa ionik ya, maka dia terionisasi menjadi ion-ionnya secara sempurna, benar reaksinya menjadi 2 ion K+. K+ benar, karena dia golongan 1A kan, melepaskan 1 ion, ada 2. Ada 2 ion K+ dan ion SO4 2-. Yang nomor 2 ini benar reaksinya. CaOH 2 kali itu merupakan basa kuat. Kalau dia basa kuat, artinya dia terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya satu arah, reaksinya benar. Ionnya Ca itu 2+, ada OH, kalau ada tanda kurung itu artinya OH-nya ada 2 gitu. Maka 2 ion OH-. Kalau ada tanda kurung itu kita baca 2 kali, berarti kalau 3 berarti 3 kali gitu ya. Kalau misalnya seperti ini itu artinya Ca 2+ dan ada 2 ion OH-. Ini benar juga reaksinya. Nomor 4, H3PO4 terionisasi menjadi H3+ PO4 3-. Ini 4-nya harusnya di bawah ya. Maaf. Nah, ini H3PO4 asam fosfat itu merupakan asam lemah, sehingga seharusnya reaksinya adalah seperti ini ya. Dan reaksi ionisasinya juga salah. Seharusnya H3PO4 itu dia terionisasi, tentunya karena dia asam berarti ada H+, ya. Biasanya karena 3 berarti ada 3 ion H+, dan juga PO4 itu sekalian. Ya, ingat lagi kalau misalnya Ibu bilang kalau kalian menuliskan reaksi ionisasi, 2 hal yang diperhatikan. Yang pertama, ion itu hanya ada 2, yaitu ion positif dan ion negatif, kation dan anion. Positifnya kita sudah punya, berarti sisanya si H lepas sudah. PO4 itu merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai ion poliatom. Dia terdiri dari lebih dari satu atom, PO4. Nah, poin yang kedua yang harus diperhatikan, Poin kedua yang harus diperhatikan, jumlah muatan positif harus sama dengan muatan negatifnya. Di sini positifnya 3+, maka gampangnya berarti negatifnya adalah 3- gitu. Maka dia seharusnya terionisasi menjadi ini 3 ion H+ dan juga 1 ion PO4 3-. Seperti itu. Harusnya yang benar gini reaksinya. Maka jawabannya yang benar adalah reaksi 2 dan 3 saja. Jawabannya C. Seperti itu. Silakan dipahami kembali mengenai reaksi ionisasi. Artinya, kalau misalnya kalian mau mencari reaksi ionisasi, kalian harus tentukan dulu dia ini senyawa ionik atau kovalen. Kalau misalnya dia kovalen, apakah dia asam kuat basa kuat atau asam lemah basa lemah gitu. Karena kalau misalnya dia asam kuat basa kuat, dia akan terionisasi sempurna ya, menjadi ion-ionnya, berarti reaksinya satu arah ya, tanda panah 1. Tapi kalau misalnya dia asam lemah basa lemah, berarti dia terionisasi hanya sebagian saja, maka tanda panahnya ini 2 bolak-balik, setengah bolak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Di antara senyawa berikut, yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak adalah, jika ada soal seperti ini, kalian harus menuliskan dulu persamaan reaksi ionisasinya, agar kalian bisa mengetahui jumlah ionnya. Langsung saja, HNO3. HNO3 ini merupakan asam kuat ya. Asam kuat maka dia pasti terionisasi sempurna. Jadi bisa kita tuliskan HNO3 itu akan terionisasi menjadi H+, ya, H+, dan NO3-.
Balik lagi, seperti yang sudah Ibu bilang, kalau kalian mau menuliskan bersama reaksi ionisasi, dua hal yang diperhatikan. Yang pertama, ion itu hanya ada dua, yaitu ion positif dan ion negatif, kation dan anion. Kalau satunya sudah ion positif, berarti satu lagi pasti ion negatifnya, gitu. Kalian sudah tahu ada H kan? H itu H+. Berarti sisanya si NO3- itu satu kesatuannya kita sebut sebagai ion polyatomik, maka dia menjadi NO3-. Gitu. Poin kedua, jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatifnya. Plusnya 1, minusnya 1, sudah sama. Tuh. Karena dalam suatu senyawa itu dia ada dalam bentuk netral, gitu kan. Muatannya sama dengan 0, maka kalau plusnya 1, minusnya 1. Muatannya sudah sama, gitu. Dua itu yang diperhatikan. Selanjutnya ada KClO3. KClO3 itu merupakan senyawa ionik, berarti sama ya dia terionisasi sempurna. Kalian tuliskan dulu KClO3 dalam larutannya itu akan terionisasi sempurna. Kalau masih belum bisa, ingat dua poin yang tadi. Pertama, ion itu cuma ada dua, ion positif dan ion negatif. Kalian sudah tahu nih, kalium itu menjadi ion positif. Berarti sisanya pasti akan menjadi satu kesatuan ion negatif. ClO3 itu kalian tuliskan sekalian nih. ClO3. Poin kedua, jumlah muatan negatif itu sama dengan muatan positifnya ya. Positifnya 1, berarti negatifnya itu pasti 1. Gitu. Maka K plus ClO3-. Tinggal ditambahkan fasenya aqueous atau dalam bentuk larutan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada NH4Cl. Akan terionisasi sempurna menghasilkan NH4+ dan juga Cl-. Selanjutnya ada CH3COONA, itu akan terionisasi sempurna menghasilkan, kalian tahu nih di belakang ada Na, oh Na ini pasti sendiri dia kan, si Na. Na itu Na+, berarti sisanya apa sih? Sisanya itu ya ini CH3COO. Kalian tuliskan CH3COO, karena muatan positif harus sama dengan muatan negatif, positifnya 1, berarti negatifnya 1. Berarti reaksi ionisasinya ya seperti ini. Tuh. Kemudian selanjutnya ada Na2SO4 sama Na2SO4. Itu akan terionisasi menjadi, kalian sudah tahu ada Na, Na itu Na+. Berapa sih ada Na-nya? Na-nya ada sejumlah 2 ya, ada 2 maka 2-nya di sini. Artinya terdapat 2 ion Na+. Gitu ya. Dan berarti sisanya itu SO4. SO4 ini apa sih? Muatan positif harus sama dengan muatan negatif. Positifnya 2, berarti ini SO4-nya 2-. Seperti itu. Saya, silakan dipelajari lagi, coba-coba untuk reaksi ionisasi ya. Kata kuncinya 2. Yang pertama, ion itu hanya ada 2, ion positif dan ion negatif. Kemudian 2, pastikan jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sudah sama. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan nih, ion yang paling banyak. Kita hitung jumlah ionnya nih. Ini satu ion H+, satu ion NO3-, berarti dalam HNO3 itu akan terionisasi menjadi 2 ion ya. KClO3 sama satu ion K+, satu ion ClO3-, berarti ini juga 2 ion. NH4Cl ada satu ion NH4+, satu ion Cl-, berarti ini 2 ion. Kemudian CH3COONA ada satu ion CH3COO- dan satu ion Na+, maka di sini juga 2 ion. Nah, kemudian Na2SO4 ada 2 ion Na+ dan satu ion SO4 2-, maka ini 3 ion. Jadi yang dibaca adalah bagian depannya ya koefisien. Kalau misalnya tidak dituliskan, ini sama dengan kita baca 1 ion H+, 1 ion NO3-, berarti 2 ion. Kalau yang ini 2 ion Na+, 1 ion SO4 2-, maka dia 3 ion. Artinya, yang menghasilkan ion paling banyak pada larutannya itu adalah larutan Na2SO4. Seperti itu. Kita lanjut ke soal terakhir.
Diketahui beberapa larutan dengan konsentrasi sebagai berikut. Urutan larutan dengan daya hantar listrik dari yang paling besar ke paling kecil adalah, balik lagi nih, daya hantar suatu larutan itu ditentukan oleh jumlah dari ionnya gitu. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, langsung saja kalian identifikasi HCl itu asam kuat, H2SO4 itu asam kuat, gitu kan ya. Jadi yang ketiga ini itu merupakan asam kuat, sedangkan yang ini itu merupakan asam lemah. Artinya apa? Artinya daya hantar listrik yang nomor 45 itu pasti lebih rendah dibandingkan 1, 2, 3 gitu. Sekarang tinggal kita cari nih mana yang lebih kuat gitu. Kalau kalian lihat di belakangnya ini ada 0,1, 0,05, 0,1, 0,05 ini ya. Yang dalam molaritas ini M besar itu kita kenal di kimia sebagai konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini menyatakan jumlah dari zat terlarut, jumlah zat terlarut ya, dalam 1 liter larutan. Nah, ini cuma pengenalan dasar aja ya, nanti kalian akan belajar lebih lanjut mengenai konsentrasi larutan ini di materi berikutnya, stoikiometri ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalnya kita ditanyakan daya hantar listriknya, maka pertama kalian harus cari dulu jumlah dari jumlah ion masing-masing larutannya. Nah, berarti kita harus buat reaksi ionisasi dari HCl, H2SO4, dan juga CH3COOH. HCl itu kalau terionisasi, dia akan menjadi ion H+, dan juga ion Cl-. H2SO4 dalam larutannya akan terionisasi menjadi 2 ion H+, dan juga ion SO42-. CH3COOH terionisasi sebagian menghasilkan ion CH3COO- dan juga ion H+. Ini berarti dalam HCl itu akan terdapat 2 ion, yang ini H2SO4 ada 3 ion, dan dalam CH3COOH itu ada 2 ion, tapi nanti ini bedanya dia tidak terionisasi sempurna gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya seperti itu, kita mau tahu daya hantar listrik dari yang paling besar dan paling kecil, tinggal kita bandingkan, kita kalikan jumlah ionnya, ya, jumlah ion dikali dengan konsentrasi. Artinya, yang pilihan pertama, nomor 1, HCl 0,1 molar, itu HCl kan jumlah ionnya 2, ya, berarti 2 dikali 0,1. Berarti aktivitasnya itu sebesar 0,2 gitu. Kemudian H2SO4 yang di bawahnya, yang nomor 2 itu adalah 3 ion. H2SO4 itu 3 ion, dikali konsentrasinya 0,05, berarti sama dengan 0,15 aktivitasnya. Yang nomor 3 itu H2SO4 0,1 molar. H2SO4 itu sama 3 ion dikali 0,1 sama dengan 0,3 aktivitasnya ya. Ini untuk yang asam kuat. Dari sini nanti tinggal kita urutkan yang kuat. Kalau yang lemah, ya tinggal kita bandingkan nih yang mana. Kalau misalnya yang di atas itu kan dia CH3COH sama-sama 2 ion ya. Sama 2 ion dikali 0,05. Berarti untuk yang keempat itu CH3COH itu sama dengan 0,1 aktivitasnya. Yang di bawah CH3COH yang 0,1 itu aktivitasnya adalah 0,2 gitu. Ini asam yang lemah gitu ya. Nah, kalau misalnya dibandingkan dulu yang lemah-lemah, artinya apa sih? Kalau misalnya kita uji daya hantar listrik CH3COH 0,05 molar dengan CH3COH yang 0,1 molar, pasti yang akan lebih kuat menghantarkan listrik itu yang konsentrasinya lebih besar karena aktivitas ionnya lebih besar, yaitu 0,2 gitu. Jadi semakin besar konsentrasi larutannya pada larutan yang sama ya, itu berarti daya hantar listriknya semakin besar gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita bandingkan, ini misalnya kita bandingkan HCl yang nomor 1 ya, HCl 0,1 molar dengan CH3COOH 0,1 molar, tentunya daya hantar listrik yang lebih besar yaitu larutan HCl-nya. Kenapa? Karena larutan HCl itu terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. Jadi semua 2 ion ini benar-benar dihasilkan ada dalam larutan gitu. Sebaliknya, kalau di CH3COOH karena dia asamnya adalah asam lemah, maka dia hanya terionisasi sebagian saja. Artinya nanti ada nilai alfa yang harus dikalikan. Kalau dia asamnya kuat, itu kan berarti nilai alfanya sama dengan 1 ya. Kalau misalnya asamnya lemah, itu nanti nilai alfanya berada di antara 0
sampai mendekati 1. Artinya dia nanti ada nilai alfa yang harus dikalikan di sana gitu. Makanya kalau misalnya kita urutkan dari daya hantar listrik yang paling besar ke paling kecil, berarti yang kuat dulu ya, elektrolit kuat dulu, yang paling besar berarti di sini nomor 3 ya, H2SO4 0,1 molar paling tinggi. Kemudian nomor 2 ya, H2SO4 kemudian ini ya nomor 1 ya, karena dia 0,2 berarti nomor 1. Kemudian baru yang nomor 2. Nah, kalau sudah habis yang kuat-kuat, baru kita masuk ke yang lemah. Yang lemah itu berarti 5, baru 4. Itu. Jadi urutannya adalah 3, 1, 2, 5, 4. Jawabannya E. Seperti itu. Oke, jadi silakan dipahami lagi untuk soal-soalnya. Semoga bisa ya semuanya untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Ibu sebagai pembuat. Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.